Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Anissa Wulandari, MPM 170320-1004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Perencanaan Interval Perawatan pada Mesin Reaktor B menggunakan metode Reliability Center Maintenance 2 dan perhitungan Overall Equipment Effectiveness di PT Perhutani Anugerah Kimia. Latar belakang dari adanya penelitian saya yaitu proses produksi di PT Perhutani Anugerah Kimia terdapatnya permintaan produk dan juga jumlah produksi yang meningkat dari setiap periodenya. Hal itu menyebabkan mesin dan juga peralatan dapat bekerja secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Dapat diketahui, sistem perawatan mesin belum tepat di PT Perhutani Anugerah Kimia dan menyebabkan keandalan mesin secara berangsur-angsur menurun sehingga produksi juga ikut terhambat. Hal itu dapat diketahui dari seringnya terjadi breakdown time pada mesin reaktor B, di mana mencapai 9.480 menit atau sebanyak 32 kali breakdown dalam setahun. Hal itu menyebabkan adanya biaya perawatan yang tinggi, di mana mencapai Rp14.087.530, sehingga diperlukannya suatu penentuan interval waktu perawatan mesin yang tepat dan mengetahui dari nilai efektivitas mesin itu sendiri. Selanjutnya, untuk rumusan masalah dari penelitian yaitu bagaimana untuk menentukan interval waktu perawatan pada mesin reaktor B sehingga menghasilkan biaya perawatan yang optimum serta mengetahui dari nilai efektivitas mesin reaktor B. Untuk tujuan penelitian yaitu dapat menentukan interval waktu perawatan pada komponen kritis mesin reaktor B sehingga menghasilkan biaya perawatan optimum dan untuk mengetahui dari nilai efektivitas mesin di reaktor B. Untuk asumsi dan batasan masalah dapat dilihat pada di layar. Selanjutnya, untuk tujuan pustaka dalam merumuskan masalah, dari dasar teori yang saya pakai yaitu dari sistem perawatan mesin, lalu untuk metode pertama yaitu dengan metode RCM, dan untuk metode kedua dengan metode Overall Equipment Effectiveness seperti yang ada di layar screen. Selanjutnya untuk elemen-elemen RCM ada CM dan juga CF, dan elemen TPM ada Availability, Performance Efficiency, dan juga Rate of Quality Product. Selanjutnya untuk penghitungan 6P losses ada 6 losses seperti yang ada di layar. Terdapat beberapa elemen atau komponen, yaitu adanya motor agitator, speed reducer, baffle, shaft, jacket, dan valve atau pipa, impeller, dan juga connection for heating or cooling jacket, di mana komponen itu termasuk dalam komponen kritis yang akan saya teliti setelah ini. Selanjutnya untuk lokasi dan waktu penelitian, saya melaksanakan penelitian di PT Perhutani Anugerah Kimia, di mana dilaksanakan pada bulan November 2020 sampai dengan data yang diperlukan sudah mencukupi. Untuk variabel bebas dalam penelitian saya yaitu semua data biaya perawatan mesin atau peralatan, dan untuk variabel terikatnya yaitu biaya optimum dalam penentuan interval perawatan dan juga dari nilai efektivitas mesin itu sendiri. Dari langkah-langkah penelitian yang akan saya lakukan yaitu dimulai dari studi literatur dan juga studi lapangan untuk melengkapi dari dasar teori saya. Selanjutnya untuk dirumuskannya suatu masalah, selanjutnya menentukan tujuan penelitian dan juga identifikasi variabel, dan juga selanjutnya dari pengumpulan data menggunakan metode RCM2 dan juga OEE seperti yang ada di layar screen. Selanjutnya untuk pengolahan data dibagi menjadi dua, yaitu pengolahan data RCM2 dan pengolahan data OEE, di mana dalam pengolahan data RCM2 pertama-tama yaitu menentukan dari komponen kritisnya, selanjutnya menentukan dari fungsional block diagram, selanjutnya akan dibagi menjadi dua, yaitu perhitungan FMEA untuk dibawa ke RCM2 Decision Worksheet dan juga penentuan distribusi kerusakan dan perbaikan dengan menggunakan software Minitab 18. Selanjutnya dari RCM2 Decision Worksheet akan dilakukan perhitungan dari data biaya kegagalan menggunakan biaya perawatan metode usulan, dan selanjutnya akan dibandingkan dengan metode usulan dari metode biaya perusahaan yang sebelumnya. Apabila metode usulan kurang dari biaya perawatan yang dari perusahaan, maka metode usulan dapat diterima. Selanjutnya untuk pengolahan data OEE, kita menghitung dari 3 unsur yaitu availability, performance efficiency, dan juga rate of quality product, di mana dari hasil ketiganya akan dilakukan perhitungan di overall equipment effectiveness, dan untuk diketahui apakah nilai OEE kurang dari 85%, apabila iya akan diteruskan ke perhitungan 6P losses, analisa 6P losses, dan juga pembuatan diagram Pareto dan Fishbone untuk mengetahui dari sebab akibat yang menyebabkan dari losses sebesar itu sendiri. Selanjutnya dari metode RCM dan OEE akan dilakukan pembahasan, dan selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan dan juga saran. Selanjutnya untuk pengolahan data, yaitu data mesin dan komponen dan juga data waktu kerusakan seperti yang ada di layar screen. Selanjutnya untuk data biaya tenaga kerja mekanik, data harga produk, biaya kerugian, dan juga harga komponen juga dapat dilihat seperti yang ada di layar. Selanjutnya untuk perhitungan OEE dibutuhkannya 4 data, yaitu data waktu downtime, planned downtime, waktu setup mesin, dan waktu produksi mesin seperti yang ada di layar screen.
Dan selanjutnya untuk proses pengolahan data, di sini pertama yaitu penentuan komponen kritis. Dapat diketahui bahwa contoh untuk perhitungan persentase downtime line hopper didapatkan hasil 29,96%, dan untuk persentase kumulatifnya yaitu 29,96%. Untuk komponen yang lain, menggunakan rumus yang sama dengan line hopper dapat dilihat hasilnya pada tabel yang ada di layar. Selanjutnya untuk perhitungan waktu antar kerusakan atau TF, didapatkan hasil dari output software Minitab 18, di mana korelasi koefisien yang paling terbesar yaitu jatuh pada distribusi Weibull untuk komponen coil cooling. Hal ini maka akan untuk keterangan di sini akan ditulis Weibull karena memiliki korelasi terbesar yang terbesar. Maka selanjutnya untuk mengisi kolom shape dan scale akan dilihat pada output dari Minitab 18 seperti yang ada di layar screen. Selanjutnya untuk perhitungan MTTF dengan rumus seperti yang ada di layar, untuk komponen coil cooling didapatkan hasil 580,091 jam. Untuk komponen yang lain dengan rumus yang sama, hasilnya dapat dilihat pada di layar screen. Untuk waktu antar perbaikan, perhitungannya hampir sama dengan waktu antar kerusakan atau TF di screen yang sebelumnya, seperti ada di layar. Selanjutnya untuk biaya penggantian komponen atau CM, di mana untuk komponen coil cooling didapatkan hasil Rp10.242.837 dengan menggunakan rumus yang sama. Untuk perhitungan komponen yang lain hasilnya dapat dilihat pada di tabel yang ada di layar. Selanjutnya untuk biaya komponen karena kerusakan atau CF, untuk komponen coil cooling perhitungannya seperti yang ada di layar, didapatkan hasil Rp21.637.526. Untuk komponen yang lain hasilnya dengan rumus yang sama dapat dilihat pada tabel yang ada di layar. Selanjutnya perhitungan interval perawatan untuk komponen coil cooling, contoh perhitungannya seperti yang ada di layar, didapatkan hasil 397,778 jam, di mana untuk komponen yang lain dengan rumus yang sama didapatkan hasil yang seperti yang ada di tabel berikut. Selanjutnya untuk tabel FMEA dari masing-masing komponen akan dilakukan perhitungan dari nilai RPN, di mana dapat diketahui dari nilai RPN yang terbesar yaitu jatuh kepada komponen line hopper, yang kedua yaitu pada coil cooling, lalu kondensor, main valve, dan juga valve samping. Selanjutnya akan dilakukan RCM2 decision diagram, di mana merupakan suatu diagram untuk menentukan tugas yang diusulkan pada kejadian kegagalan yang contohnya yaitu apabila suatu kegagalan fungsi disebabkan oleh failure mode dapat keadaan normal, apabila ya akan diteruskan ke S, apabila tidak akan diteruskan ke H1. Apabila kegagalan dapat dideteksi sebelumnya, maka itu dinamakan schedule on conditional task. Apabila tidak akan dilanjutkan ke identifikasi selanjutnya. Untuk H2, apakah schedule dapat mungkin dilakukan, apabila ya akan berhenti di schedule restoration task. Seperti itu untuk perlakuan untuk S, environmental, safety, dan juga occurrence. Selanjutnya untuk pengisian dari RCM2 decision worksheet dari tabel FMEA dan juga RCM2 decision diagram sebelumnya, dapat diketahui untuk coil cooling dengan decision diagram sebelumnya dapat diketahui bahwa keputusan untuk komponen coil cooling yaitu discard task, yaitu penggantian, main valve yaitu restoration task, dan valve samping restoration task, dan seterusnya seperti yang ada di layar. Selanjutnya untuk biaya total perawatan untuk komponen coil cooling contohnya yaitu didapatkan hasil 76.365 per jam. Untuk komponen yang lain perhitungannya sama seperti yang ada di layar screen. Selanjutnya untuk perhitungan OEE, di mana rata-rata dari perhitungan availability dari bulan Januari sampai Desember didapatkan hasil 97,76%, performance services sebesar 96,68%, quality rate sebesar 91,18%, dan juga untuk perkalian dari keseluruhan atau OEE-nya didapatkan hasil 84,86%. Dari klasifikasi OEE in Japan Institute of Plant Maintenance didapatkan 84,86% merupakan masuk dalam kategori normal atau produksi wajar, di mana hal ini dianggap dapat menunjukkan ruang yang besar untuk perusahaan dapat melakukan suatu perkembangan dan juga daya saing yang akan dihadapi sedikit berbeda dengan perusahaan yang lain. Selanjutnya untuk perhitungan six peak losses untuk bulan Januari, untuk equipment failure di bulan Januari didapatkan hasil 4,44%, setup and adjustment losses 0,52%, idle and minor stoppage yaitu 1,099%, head to speed 1,2%, defect losses 0%, dan juga yield losses 8,448%. Untuk rekapitulasi untuk secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel yang ada di layar. Selanjutnya untuk pembahasan dapat diketahui dari tabel yang ada di layar untuk ke-6 komponen didapatkan hasil TM atau interval perawatan seperti yang ada di tabel dan juga nilai total cost usulan yaitu sebesar Rp9.517.635 dengan perbandingan dengan total cost perusahaan sebelumnya yaitu sebesar Rp14.087.530. Berdasarkan dari hasil pengolahan yang telah dilakukan, maka dapat diketahui dari metode RCM2 dapat diaplikasikan dalam menyelesaikan permasalahan tingginya biaya perawatan di PT Pertanian Nugas Kimia karena adanya TC usulan kurang dari nilai TC perusahaan yaitu sebesar Rp9.517.635 kurang dari Rp14.087.530.
di mana nilai efisiensi dari biaya perawatan yaitu mencapai 32,44%. Selanjutnya untuk poin kedua yaitu dengan metode usulan dapat memberikan interval waktu perawatan masing-masing yaitu untuk cool cooling 397,778 jam, Menvav sebesar 625,066 jam, Kalian Hopper 145,234 jam. Untuk poin terakhir yaitu nilai keefektivitasan mesin reaktor B mencapai 84,46%, di mana termasuk dalam kategori normal yang berarti produksi masih dianggap wajar, tetapi masih menunjukkan adanya ruang besar untuk perusahaan dapat melakukan suatu perkembangan dan adanya daya saing yang sedikit lebih rendah. Dan perhitungan dari six peak losses dapat diketahui losses yang menyebabkan rendahnya nilai OEE terbesar yaitu jatuh pada faktor losses idling and minor stoppage losses yaitu sebesar 96%. Selanjutnya untuk diagram fishbone dapat dilihat pada layar screen, di mana ada faktor manusia, mesin alat, metode lingkungan, dan juga bahan. Contohnya untuk dari segi manusia yaitu kurangnya inspeksi terhadap kerusakan mesin. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada layar screen. Yang terakhir untuk suatu kesimpulan, yang pertama yaitu interval perawatan yang tepat pada komponen cool cooling yaitu selama 397,78 jam, Menvav 625,066 jam, valve samping 2392,58 jam, motor agitator 883,94 jam, kondensor 349,113 jam, dan hopper selama 145,234 jam. Untuk poin kedua, biaya total perawatan yang minimal berdasarkan interval perawatan selama 1 tahun pada mesin reaktor yaitu untuk metode dari metode usulan didapatkan biaya sebesar Rp9.517.635, di mana lebih hemat 32,44% dari total biaya perawatan sebelumnya yaitu sebesar Rp14.087.530. Selanjutnya untuk nilai keefektivitasan mesin reaktor B yaitu sebesar 84,46%, di mana masuk dalam kategori normal dan dapat diartikan bahwa produksi dari PT Perhutanian Nukah Kimia dianggap masih wajar, tapi masih menunjukkan adanya ruang yang besar untuk perusahaan dapat melakukan suatu perkembangan. Dan dari hasil perhitungan six peak losses yang menyebabkan rendahnya nilai OEE yang terbesar yaitu yang kontribusi terbesar yaitu pada idling and minor stoppage losses di mana mencapai 96%. Sekian hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf, terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.